Oke, sekarang saya akan coba ngejelasin lagi tentang linear wave theory. Kenapa ini harus dijelaskan selain yang kemarin juga? Karena emang linear wave theory ini merupakan core teori dari kita sebagai engineering, terutama yang berhubungan dengan laut, ocean engineering, coastal engineering, naval engineering, juga port engineering. Nah, hidrooceanografi sebelumnya kita tuh ngambil data langsung dari alam, nyebutnya akuisisi data ya. Jadi kita punya data angin, kita convert ke data uh, wave, kita punya data wave-nya, kita ukur, kita convert jadi parameter kita untuk desain segala macam. Nah, cuma kita ingin lebih tahu lagi nih, kita ingin tahu kalau misalnya kita nggak harus ngukur dulu. Sekarang pendekatannya adalah kita ingin tahu karakteristiknya tadi dengan kalau kita melakukan penghitungan secara secara matematis lah. Kita mau tahu apa sih persamaan dasarnya gitu ya. Ini saya jelaskan ulang. Nah, oke. Jadi pokoknya kita bahwa kita punya yang namanya ceritanya gelombang di laut, kita define dengan sebuah gerakan yang kurang lebih seperti ini kan dia. Nah, kita bilang apa sih? Untuk mendefine ini, kita punya, ini nyebutnya kan regular wave. Maka kita bilang, oh berarti yang paling mendekatinya mungkin sinus. Oke, kita pilih adalah fungsi sinus. Kita nyebut ini persamaan fungsi muka gelombangnya adalah eta, yang dia merupakan fungsi dari waktu, fungsi dari jarak dan waktu. Oke, dengan ini adalah jarak, ini adalah x, t. Oke, sehingga kita punya nanti kita misalnya mendefine bahwa untuk t sama dengan 0, untuk t tertentu kita punya x sama t0. Oke, untuk x sama dengan 0 maka kita punya etanya x0, t. Apa sih x0 itu? X awal. Untuk x tertentu maka dia punya fungsi sinusnya. Tapi ingat bahwa fungsi sinus itu adalah fungsinya periodik. Sehingga bisa kita bilang gini, untuk t plus t, t-nya kita nyebutnya belum tahu waktu ini, t tertentu, waktu tertentu. Maka kalau misalnya di notasi matematika tuh gini, x plus t0, maka dia akan sama dengan eta ketika x t0 plus t. Oke, sama dengan x t0 plus n kali t dengan n 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa gelombang kita itu dia akan berulang pada t tertentu. Mau t-nya 1 kali lipatnya, ini kalau di dalam matematika, mau t-nya 2 kali lipatnya, n-nya 2, 3, 4, mau berapapun. Jadi fungsi ini membuat fungsi kita periodik. Nanti kita tahu, oh ternyata ini kita sebutnya periode gelombang. Terus fungsi kita juga periodik, nggak cuma periodik berdasarkan waktu, tapi juga periodik berdasarkan lokasi. Coba kita lihat gambar ini kan. Pada waktu tertentu dia akan ngulang lagi. Jadi bisa dibilang gini, eta x0 t tertentu sama dengan x0 plus, kita nyebutnya lambda, akan sama dengan x0 tambah n kali lambda, t.
Apa sih ini? Ini adalah apa namanya? Kita nyebutnya jarak tertentu nih. Ceritanya kita belum tahu nih, ini jarak tertentu. Pokoknya pada jarak ini definisi adalah pada jarak tertentu si gelombang kita akan berulang. Oke, berulangnya dengan kelipatan tadi dengan n sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi gelombang kita akan berulang. Oke, akan berulang sehingga bisa kita bilang nanti n x. Pokoknya kita punya itu sehingga kita bilang bahwa ini adalah fungsi periodik. Nanti kita punya bahwa 2V per eta sama dengan K, bilangan gelombang. Terus 2V per T sama dengan disebutnya adalah frekuensi sudut, angular frequency. Satuannya ini adalah radian per meter untuk, nah sedangkan untuk frekuensi sudut radian per second. Oke, dari sini kita tahu bahwa gelombang kita harus berangkat dari sepanjang sudut X. Jadi dia cuma 2 dimensi ya. Dia dia bergerak dari 0, X0, T0 terus jalan sampai T tertentu, X tertentu sampai naik terus sampai naik lagi sampai dia berulang. Ini yang tadi saya bilang T tertentu, X tertentu. Oke? Nanti kita lanjut lagi ke boundary conditionnya.